Saudara-saudariku yang terkasih dan semua sahabat yang memperhatikan tayangan ini, selamat bertemu dan berkah dalam. Pada tayangan malam hari ini, saya akan memberikan sebuah renungan dengan tema tobat batin. Nama saya adalah Romo Thomas Salimun Sarju Munarso, SC. Saya sekarang bertugas di Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan, Jalan Kartini 3. Dan hari ini saya mendapat tugas dari Romo Vikep untuk memberikan tayangan tentang tobat batin yang diambil dari sumber bahannya adalah dari buku Katekismus Gereja Katolik. Itu disingkat biasanya KGK, nomornya 1430 1431 1432 1433. Semua bicara mengenai tobat batin. Dari tobat batin berkembang menjadi tobat yang lahiriah dan kemudian memuncak pada tobat iman atau tobat rohani dari Tuhan sendiri. Saya bagi di dalam 3 bagian. Bagian pertama mengenai pemahaman apa yang saya maksud dengan tobat batin. Tobat batin itu suatu dorongan hati, dorongan batin atau suara hati atau hati nurani begitu untuk hidup menjadi lebih baik, menyesali masa yang lampau yang dipandang kurang berhasil, kurang sukses atau dianggap gagal gitu, sehingga membuat sedih, menjadi tidak bersemangat dan tentu menjadi menyesal karena masa lampau kok bisa begitu terjadi. Itu yang saya maksud dengan tobat batin. Nah, ini biasanya lalu mengemuka secara publik di masyarakat dalam tobat yang namanya tobat lahir. Misalnya kalau kita misa pada awal itu kita mulai dengan saya mengaku. Sebenarnya batin kita juga tidak mengakui sesuatu, tapi selalu mengatakan saya mengaku. Juga kalau ada orang yang menyambut, baik itu waktu pernikahan, bahkan juga orang mati, di akhir biasanya mengatakan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Itu menunjukkan sebuah pertobatan, dan itu yang saya maksud dengan pertobatan batin. Berkembang batin, lahiriah, lalu iman atau religius. Supaya gampang memudahkan cara memahaminya, saya ambil dari pertobatan Santo Paulus yang dulu bernama Saulus, kemudian bertobat secara batin, secara lahiriah, dan secara iman menjadi Paulus setelah dibaptis. Kita ambil di dalam Kisah Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19. Pada awalnya Saulus sangat tidak suka karena sebagai seorang yang pintar, cerdas, menguasai Taurat, melihat Yesus banyak pelanggaran. Misalnya pada hari Sabat, hari Sabtu, orang harus tidak bekerja, tinggal di rumah. Tapi dia bertemu dengan orang yang sakit, lumpuh. Lalu dia bilang, berdirilah, pulanglah, bawalah karpetmu. Itu kan berarti melanggar Taurat. Juga pada hari Sabat, orang tidak boleh jalan-jalan. Tetapi ada orang yang ingin bertemu Yesus, maka Yesus berjalan-jalan bersama murid-muridnya. Tidak ada yang nyuguh kan, lalu kelaparan, mereka lalu lewat ladang mengambil gandum dari orang lain. Itu dalam Matius 12 ayat 1-8 dibuat begitu. Jadi banyaklah contoh lain lagi. Misalnya hari Sabat, Yesus juga pergi sebuah kolam atau mungkin kolam renang gitulah. Di sana ada orang yang menantikan mukjizat dari Tuhan. Ada yang 38 tahun sakit, tidak bisa nyemplung situ, lalu ketemu Yesus. Ya, Tuhan Yesus kasihan, lalu dia disembuhkan. Lalu disuruh
berdiri pulang. Inilah yang membuat Saulus menjadi tidak suka sama dia. Maka dia ingin secara lahiriah semua yang mengikuti Yesus itu diancam, di pengadilan, ditangkap, bahkan Stefanus dibunuh. Itu yang terjadi. Lalu dia minta izin pergi ke Damaskus untuk mencari orang-orang yang akan ditangkap. Tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Bahwa dia kemudian ditemui oleh Yesus sendiri dalam perjalanan. Kudanya tidak mau maju, tapi malah kemudian jungkir balik. Loh, apa yang terjadi? Lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia lihat gak ada orang. Loh, siapa kamu? Aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Loh, Yesus sudah dibunuh, sudah mati. Lalu kemudian di akhirnya, apa yang harus saya buat? Pergilah ke Ananias, seorang kakek yang bisa menyembuhkan kamu. Dia pergi ke Ananias, jadi aduh, ini orang yang memusuhi kita. Tapi Tuhan bilang dalam Roh Kudus, terimalah dia, kembangkan tanganmu, dia akan sembuh. Dan benar juga, Saulus datang, keadaan tertutup matanya, tidak bisa membuka mulutnya, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa minum, ditumpangi tangan, akhirnya sembuh. Lalu dia bertanya, apa yang harus saya buat? Sebaiknya kamu dibaptis. Lalu dia bertobat, dibaptis oleh Ananias, dan namanya setelah dibaptis menjadi Paulus. Itu yang kita kenal sampai sekarang. Nah, apakah pertobatan ini bisa juga terjadi pada saya, pada kita semua? Ya, kalau begitu saya memberikan contoh, ya saya sendirilah ya. Tanggal 1 Agustus tahun 2023 saya ditugaskan provinsial pergi ke paroki Santo Antonius Padua ini dengan harapan menjadi pastor paroki. Nah, tanggal 13 saya terima di sini oleh Romo Ale, Romo Agung, dan Romo Danang. Lalu saya lihat tanamannya banyak sekali, gedungnya besar-besar. Tapi saya lihat kok tidak teratur dan kumuh. Lalu Romo Agung pesan pada saya, Romo, kalau Romo mau, cobalah ditata taman itu. Lalu saya tatalah sejak itu. Mulai dari sebelah kanan dari pastoran itu ada pondok untuk konsultasi, sekarang bersih teratur. Di depan sekarang bersih teratur. Di sebelah kiri pastoran, aula dan Karisus sekarang teratur bersih. Dan ke bagian depan sepanjang Jalan Kartini itu sekarang teratur bersih. Dan masih ada lagi gereja yang temboknya kumuh. Lalu sebelum tanggal 17 Agustus kami cat dan sekarang bagus. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang mundilan sudah jauh lebih bersih. Inilah yang disebut pertobatan batin. Nampak dalam pertobatan lahir taman yang menjadi lebih indah, dan itu menjadi pertobatan iman karena ini dipersembahkan kepada Tuhan di gedung gereja dan sekitarnya. Maka sebagai penutup saya akan menyanyikan sebuah doa harapan. Sebenarnya yang saya suka pada waktu masih muda dulu, lagunya diambil dari Matius bab 8 ayat 5-13. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan datang padaku, tetapi bersabdalah, hamba-Mu kan sembuh. Terima kasih saudara-saudariku yang saya kasih dan sahabat-sahabat yang memperhatikan tayangan ini. Terima kasih semuanya dan tentu berkah dalam.